Halo semua, balik lagi ke channel saya. Kali ini saya akan bahas bagaimana aturan penjumlahan kalau kita menggunakan iterasi sederhana pada Python. Sebenarnya untuk aturan penjumlahan, untuk aturan penjumlahan pada Python kita bisa pakai iterasi sederhana seperti ini. Dan iterasinya itu kurang lebih pseudocode-nya adalah seperti ini. Jadi ada perulangan yang terpisah dengan perulangan lainnya. Oke, untuk itu kita buka IDLE-nya. Kita buat file baru, save dengan nama aturan penjumlahan. Nah, misal kita mau pakai contoh yang B, contoh soal yang ada di modul. Nah, ini yang nomor B, sebuah kedai minuman menyediakan 7 jenis teh, 12 jenis kopi, dan 15 jenis susu. Anda memiliki voucher untuk mendapat 1 cup minuman gratis. Ada berapa banyak minuman berbeda yang dapat Anda pilih? Nah, penyelesaiannya di dalam Python, pertama kita harus buat dulu himpunan atau inisialisasi himpunan yang terlibat. Karena di sini ada 3 himpunan, yaitu himpunan teh, kopi, dan susu, kita buat 3 himpunan. Maka di sini untuk pertama saya tulis teh sama dengan representasinya dengan list. Kalau ada yang belum tahu bagaimana representasi himpunan dengan list, kalian bisa cek video saya sebelumnya. Kemudian tehnya itu ada 7 jenis. Oke, saya mau pakai string aja semuanya. Kemudian himpunan kedua adalah kopi, dan dia ada 12 jenis kopi. Maka saya inisialisasikan sebuah list dengan nama kopi, kemudian kurung buka kurung tutup, ada 12. Oke, selanjutnya terakhir ada susu. Himpunan susu, isinya ada 15 jenis susu. Nah, setelah itu kita Nah, kalau sudah seperti itu, kalau kita lihat lagi di aturan di pseudocode-nya, kita punya variabel namanya K. Ini untuk menghitung ada berapa banyak kemungkinan. Jadi kita punya variabel K, kemudian kita inisialisasikan dengan 0. Oke, untuk itu saya tulis di sini K sama dengan 0. Kemudian saya loop, karena di sini ada 3 pekerjaan, berarti akan ada 3 loop yang terpisah. Jadi, untuk loop pertama saya mau ngeloop semua elemen yang ada di himpunan teh. Oke, kalau kita run, ini udah ada T1, T2, T3, dan seterusnya. Nah, jangan lupa sebelum kita print, kita harus update dulu si K-nya itu menjadi K++ atau K sama dengan K plus 1. Kalau saya tulis di sini kita tulis K, teh. Ini jadi ada 1, T1, T2, T3, dan seterusnya.
kita bisa print, kemudian kita print. Hampir sama, for i in range len dari copy, do k sama dengan k plus 1, kemudian print k, copy i. Kita run lagi. Nah, kalau dua aja ini udah ada 19 menu yang bisa saya pilih. Menu pertama T1, menu kedua T2, dan seterusnya. Kemudian terakhir kita loop print semua elemen yang ada di susu. Karena ini loopnya ini terpisah antara teh, kopi, dan susu, kita bisa pakai variabel iterasi yang sama, i. Tetapi beda halnya kalau nanti di aturan perkalian, itu karena ada loop di dalam loop, jadi kita nggak bisa pakai variabel iterasi yang sama. Oke, kita loop 30. Maka di sini akan kita tampilkan menu yang ada di teh, menu yang ada di kopi, kemudian menu yang ada di himpunan susu. Kemudian kalau kita print misalnya, banyak kemungkinan menu yang dipilih adalah, kemudian kita tampilkan K. Ini pasti 34. 34-nya sesuai dengan yang urutan terakhir di sini, 34. Nah, beda halnya kalau kita pakai aturan perkalian. Nah, kalau pakai aturan perkalian, ini akan ada loop di dalam loop, ada for di dalam for, atau yang biasa disebut dengan for bersarang, loop bersarang. Oke, untuk membedakannya, kita buat file baru misalnya. Kita save, kasih nama aturan perkalian. Untuk contoh soalnya saya mau ambil dari modul bagian aturan perkalian yang B. Nah, jadi ada sebuah kedai minuman, dia menyediakan 3 jenis ukuran cup, yaitu kecil, sedang, dan besar. Terus mereka juga menyediakan 12 jenis minuman. Ada berapa banyak kemungkinan menu berbeda yang dihasilkan? Oke, sama seperti tadi, kita inisialisasikan dulu himpunan yang terlibat. Misal cup, dia ada 3 versi ukuran, 3 jenis ukuran. Ada yang kecil, sedang, dan besar. Kemudian ada minuman. Himpunan minuman isinya ada 12 jenis minuman. Oke, udah ada 12 jenis minuman. Kemudian menurut aturannya tadi kita inisialisasikan K. K ini sama dengan 0, sama seperti tadi. Kemudian kita pertama kita loop, kita print elemen yang ada di cup, for i in range len dari cup. Nah, bedanya kalau tadi di aturan penjumlahan for-nya itu terpisah, nah kalau di sini for-nya itu ada di dalam for. Untuk ngeprint minuman itu ada di dalam
merupakan bagian dari for yang di atas. Kemudian variabel iterasinya juga beda. Dan jangan lupa diupdate dulu K-nya. Jadi K plus 1. Dan kita print cup indeks I. Karena untuk cup ini kita pakai variabel iterasinya adalah I. Kemudian minuman dengan indeks J. Karena untuk minuman kita pakai variabel iterasi adalah J. Oke, kalau kita run, nah jadi akan ada menu pertama misalnya ukurannya kecil, kemudian isinya adalah minuman 1. Ukurannya kecil, minumannya 2. Kemudian misalnya ada ukuran sedang, isinya adalah minuman 1. Ukuran sedang, isinya adalah minuman 2, dan seterusnya. Oke, misal saya mau pakai K juga, mau ngeprint K. Nah, jadi menu pertama isinya adalah ini, menu 30, dan seterusnya. Kemudian di akhir saya mau print banyak menu yang dihasilkan adalah K. Ada 36. Jadi akan ada 36 menu berbeda yang ada di kedai minuman tersebut. Sekian dari saya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.